Dulu sindir Ahok, sekarang Anies terbukti permalukan dirinya sendiri. Gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang yang ada di dalam Kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di Kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau dari saya. Dulu dalam 18 pulau, 1,5 pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Pertama, setidaknya Ahok ini berkata jujur dan tidak banyak retorika. Nah, yang kedua, Ahok ini tidak ingin mengorbankan keselamatan warga hanya demi sebuah kekuasaan ataupun jabatan. Saat bertemu warga, Ahok dikenal suka cepat ceplos, jujur dan berkata apa adanya. Ya, Ahok ini jujur terkait program-program kerja yang akan ditunaikan apabila terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi apakah Anies bisa mengatasi masalah yang paling besar, yang utama dihadapi di Jakarta? Seperti banjir misalnya? Enggak. Timnya dia pun tidak bisa bekerja selain cuma bisa berkomentar di media sosial membela junjungannya. Padahal tim ahli Anies Baswedan bisa dibilang tim terbanyak sepanjang sejarah Jakarta. Pada tahun 2016, ketika Anies masih menjadi calon gubernur, dia sempat menyindir Ahok. Dia menilai era pemerintahan Ahok terlalu fokus pada infrastruktur, tetapi mengesampingkan pembangunan manusia. Anies mengistilahkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan benda mati. Kualitas kota ini akan ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itu, kami dari awal membahas mengenai manusianya. Bahkan kami katakan dari awal kami tidak hanya akan mengajukan kotanya, tapi juga membahagiakan warganya, kata Anies. Ini namanya menelan kembali ludah sendiri enggak? Tanpa perlu saya jelaskan lagi, pembaca pasti sudah paham apa yang dimaksud saya. Baru-baru ini ada tugu sepatu yang menjadi bahan perbincangan. Katanya sih bukan dari APBD, ada mereknya, dan menurut sebagian netizen itu adalah iklan buat dipajang di sana. Dan salah satunya karena vandalismenya karena dicoret-coret kata Wagub DKI untuk mempercantik kota biar setara dengan kota-kota lain di dunia. Haha. Cantik apanya, mau cantik tata dulu pemukiman kumuh. Dulu juga Anies banyak pembangunan benda mati kan, seni bambu getah-getih yang harganya ratusan juta setahun kemudian dibongkar dan diganti dengan seni batu gebion. Sewaktu pandemi juga dibangun tugu peti sebagai peringatan agar masyarakat waspada pada bahaya COVID-19. Terus ada juga tugu sepeda yang sebenarnya biasa saja bentuknya, ada juga warna-warni JPO. Sindir Ahok, fokus bangunan benda mati. Sekarang Anies juga banyak muncul benda mati, itu pun ada bedanya. Ahok membangun infrastruktur tapi skala besar, salah satunya adalah simpang susun Semanggi yang bahkan tanpa pakai APBD. Sedangkan Anies kebagian yang kerecehan seperti tugu-tugu yang saya sebutkan tadi. Mungkin maksud Anies waktu itu adalah Ahok tidak sanggup seperti dirinya yang mampu membangun benda mati skala receh tetapi mendapat apresiasi luas. Kita justru bingung dalam hal pembangunan manusia, Anies sudah lakukan apa saja. Rasanya tidak ada deh warga bahagia entah apa tolak ukurnya. Salah satunya adalah pemilik rumah. Tetapi sayangnya target dikurangi secara drastis. Mimpi memiliki rumah dengan harga terjangkau sirna. Banyak yang tidak lolos syarat administrasi, rumah yang terkesan murah tapi tetap tak terjangkau. Tapi kalau tolak ukurnya adalah membahagiakan warga dengan janji manis yang lebih manis daripada gula, mungkin Anies bisa dikatakan berhasil. Membuai warga dengan janji surga, sehingga mereka melayang saking senangnya. Hidup dalam mimpi, angan dan harapan yang sebenarnya palsu. Tertawa di awal, terjebak dalam hidup menyenangkan ciptaan Anies. Anies berhasil dalam hal ini, rakyat harus dapat rumah terjangkau. Tolak penggusuran, pemimpin seiman sehingga nanti dapat sertifikat kafling surga dari tukang demo. Apakah warga bahagia ketika mereka tahu uang mereka dipakai untuk kelebihan bayar berbagai proyek? Apakah mereka senang ketika tahu proyek Formula E begitu misterius ternyata memakan anggaran jumbo dan tak transparan pula? Maju kotanya, bahagia warganya. Anies menyebut tidak hanya akan memajukan kota tapi juga membahagiakan warganya. Haha, lucu. 4 tahun berlalu dan ini sungguh mempermalukan dan mencoreng wajah Anies sendiri. Dulu Ahok bisa menyelesaikan keluhan warga. Warga bisa datangi balai kota dan adukan masalah dan diselesaikan dengan cepat. Urus dokumen serba mudah, rapih dan efisien. Warga diberi hunian yang lebih layak ke rusun. Ini saja sudah bikin mereka bahagia kan?
Era Anies, pernahkah seperti itu? Apa sih yang sudah dilakukan untuk bahagiakan warganya? Sebutkan satu saja program yang dia betul-betul ide orisinil. Yang ada hanya janji kampanye yang tidak tuntas. Banyak program andalan yang tak capai target. Yang terjadi bukti kalau dia ini hanya jago di kata-kata.